Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Seperti biasa, saya ajak Anda ngobrol langsung dengan Bung Rocky Gerung. Ini keren nih. Pakai udeng ini ya. Dari udeng mana nih? Dari udeng Banten kelihatannya ya. Atau Baduy. Bung Rocky, banyak hal aneh nih ya terungkap di awal pemerintahan Prabowo ini. Dan itu dapat kita pastikan mengapa ini terjadi ya. Ini warisan dari pemerintahannya Jokowi. Kan pemerintahannya Pak Prabowo kan baru 2 bulan lebih ya, 3 bulan kurang ini. Sekarang ini kita sedang dihebohkan. Ada di laut di kawasan pantai utara Banten ini sepanjang 30 kilometer lebih itu dipagari. Dan kemudian lebih konyol lagi aparat pemerintah ngaku nggak tahu siapa pelakunya dan menyebutnya sebagai hal yang misterius padahal warga sudah melaporkannya sejak Agustus lalu. Terus Bahlil bilang bahwa Freeport katanya sudah mengajukan izin untuk mengimpor konsentrat tembaga. Ini saya kira pasti bukan mengajukan izin, ini akan dibuka lagi lah keran ekspor konsentrat itu. Padahal kan sebelumnya itu pemerintahan Jokowi sangat termasuk Bahlil ngomongin ya bangga sekali dengan program-program hilirisasi. Jadi nggak akan ada lagi itu ekspor-ekspor bahan baku mentah ya ke luar negeri. Ya, sejumlah berita di awal tahun memang sedikit membingungkan. Yang pertama, viral bahwa ada pagar sepanjang 30 kilometer yang memagari Laut Utara dari Pik sampai ke Tangerang, Banten. Dan tidak ada penjelasan siapa yang pasang itu. Itu kan tidak mungkin dipasang oleh Bandung Bondowoso semalam. Jadi bagaimana mungkin pemerintah tidak mengetahui bahwa pemasangan itu demi apa itu? Kalau pemerintah yang pasang tentu dengan sendirinya ada penjelasan. Kalau yang pasang adalah anak-anak BEM Tangerang misalnya buat pasang spanduk untuk Adili Jokowi misalnya aja. Tapi itu udah tiba-tiba ada viralnya 30 km. Bagaimana mungkin laut itu dipagari untuk hal yang tidak kita ketahui. Jadi satu soal yang sampai sekarang kita tahu bahwa orang tahu tapi orang tidak mau tahu siapa yang tahu lebih dahulu. Jadi kita tahu itu tetapi kita tahu bahwa tidak ada yang ingin memberitahu bahwa dia tahu. Padahal sebenarnya pemerintah harus beritahu sebelum timbul kecurigaan bahwa ada kong kali kong yang mulai diaktifkan dengan cara sedikit teror karena pagar artinya ini batas gue, itu batas lu, kira-kira itu kan. Jadi conditioning dimulai dengan memagari laut, padahal justru Jokowi dulu bilang jangan membelakangi laut. Nah, sekarang dia pagari laut gitu kan. Itu pasti terjadi di era Pak Jokowi bukan era Pak Prabowo tuh. Jadi sekali lagi kita mau lihat situasi itu tuh. Lalu ada berita bahwa Freeport memperoleh izin untuk mengekspor biji tembaga itu dalam bentuk yang belum diolah. Lalu penjelasannya adalah karena smelternya itu di mana di Gresik itu rusak. Padahal smelternya udah dari tahun lalu itu dan harusnya udah ada semacam langkah untuk cepat memperbaikinya. Tetapi kita juga bertanya, apa betul karena alasan itu, karena alasan smelternya rusak dan berarti tidak akan ada produksi dan karena itu pendapatan pemerintah akan berkurang dari pajak atau apa namanya itu bagi hasil dengan Freeport. Yang jelas dalilnya akan ada penghentian produksi kalau kelebihan produksi tembaga itu tidak diekspor dalam bentuk mentah. Dan kita mencari tahu apa smelternya itu pernah diaudit secara forensik misalnya. Sangat mungkin belum pernah diaudit itu sehingga kita nggak tahu apakah itu betul-betul satu kecelakaan atau ada semacam kong kaling kong di belakang kecelakaan smelter atau hangusnya smelter Freeport di Gresik itu. Jadi semua hal yang penuh tanda tanya justru diajukan di awal tahun ini dan kita tahu bagaimana reaksi publik. Semuanya mencurigai bahwa ada yang nggak benar karena pemerintah menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Nah, bahayanya kalau publik kehilangan kepercayaan bahwa pemerintah
masih menyembunyikan banyak informasi yang seharusnya adalah hak publik. Di luar itu juga kita ini sekarang banyak dibingungkan dengan berbagai kebijakan dari pemerintah ya. Misalnya makan siang gratis yang dimulai dari hari Senin kemarin, kata Istana itu biayanya masih menggunakan uang pribadi Pak Prabowo. Ini gimana APBN kita gitu ya? Apakah ini makin ini sebagai apa konfirmasi bahwa memang pemerintah nggak punya duit lagi? Dan kita juga menyimakkan pernyataan dari Kementerian Keuangan bahwa target penerimaan pajak itu meleset. Jadi ya kita lihat memang kebijakan pemerintahan ini memang belum begitu jelas gitu. Jadi apa yang bisa jadi pedoman masyarakat sipil atau masyarakat kelas bawah bahkan perusahaan-perusahaan yang bonafit untuk mengatur siasat ekonomi menghadapi penurunan daya beli, menghadapi potensi krisis moneter, menghadapi ketidakmampuan Departemen Keuangan atau Ibu Sri Mulyani untuk memberi semacam proyeksi bahwa pajak masih akan jadi andalan untuk menutupi kebocoran anggaran. Sementara kita baca di dalam rilis KPK bahwa per tahun ada potensi kehilangan 1.200 triliun dari yang seharusnya 4.000 triliun. Jadi kelihatannya hanya 2/3 atau bahkan hampir separuh justru yang hilang dari potensi pendapatan nasional, potensi pendapatan negara. Jadi kelihatannya semua data yang tersaji di publik itu menimbulkan ketidakpercayaan awal bahwa bagaimana mungkin pajak dikejar tetapi bocornya itu bisa 50% tuh. Bagaimana mungkin janji untuk memberi insentif pada dosen-dosen itu yang dari 5 sampai 10 juta itu ada 5 sampai 19 juta kalau peneliti dapat insentif 5 juta tunjangan kinerja, kalau profesor dapat 19 juta, akhirnya dibatalkan tuh. Jadi kita tahu bahwa kapasitas keuangan negara itu memang sangat tidak mungkin untuk membiayai secara satu kali program-program dari Presiden Jokowi. Tetapi ada hal-hal yang memang harus didahulukan tuh. Nah, soal-soal ini yang kita belum lihat tuh arahnya apa tuh. Kalau kita ikuti misalnya keterangan dari Den tadi, Pak Luhut membriefing pertama tentang arah ekonomi, masih terlihat upaya untuk mencari cara agar supaya ada efisiensi dalam pembuatan kebijakan. Karena itu Pak Luhut tadi membrief wartawan bahwa akan ada upaya untuk mengemukakan kembali cara penanganan manajemen yang efisien, terutama lewat sistem digital. Lalu diterangkan juga di situ bahwa ada jalan yang pernah dipakai oleh Jan Tinbergen yang pernah jadi dapat Nobel karena tesis dia bahwa kebijakan itu mesti diselesaikan dengan satu teori, jadi bukan satu teori dipakai untuk menyelesaikan banyak kebijakan tuh. Jan Tinbergen yang jadi pemenang Nobel yang juga pembimbing disertasinya Pak Sumitro Djahadikusumo, ayahnya Pak Prabowo. Jadi kelihatannya ini kabinet yang masih menunggu kira-kira apa modeling arah untuk menghasilkan harapan di 5 tahun ke depan. Pak Prabowo berkali-kali ini minta agar rakyat itu jangan jangan buru-buru nyinyir gitulah, harus bersabar karena toh dia baru bekerja 2 bulan. Tapi publik tampaknya tidak punya cukup kesabaran gitu, apalagi sudah jadi pemahaman secara luas bahwa pengaruh Jokowi itu masih sangat kuat di pemerintahan Prabowo. Padahal Jokowi dan orang-orang ini yang jadi pangkal dan penyebab persoalan yang sekarang muncul bertubi-tubi. Nah, dalam upaya mencari kejelasan dari arah pembangunan, tuntutan keadilan makin mendesak itu. Di beberapa daerah udah mulai soal adili Jokowi, soal batalkan proyek strategis PSN, proyek strategis nasional. Jadi ada gairah baru untuk menuntut keadilan. Sementara Pak Prabowo sudah menjanjikan bahwa akan memberantas korupsi, sudah menjanjikan bahwa perekonomian harus ditumbuhkan berdasarkan kesejahteraan rakyat. Jadi semua hal yang ada di depan mata kita itu akhirnya berujung pada pertanyaan, apakah kabinet Pak Prabowo yang dibentuk 3 bulan lalu itu betul-betul efektif untuk menjalankan modeling baru dalam pikiran Pak Prabowo tentang kerakyatan, pemberantasan korupsi, pembatalan proyek-proyek konsumtif yang dibuat oleh Jokowi terutama PSN.
kan itu yang lagi ditunggu kan. Nah konsekuensinya orang mau melihat berarti akan ada perampingan kabinet, akan ada reshuffle tuh. Dan ini kelihatannya akan jadi alat tukar tambah antara anggota Kimpres ini dengan sang presiden. Sementara sang presiden sudah memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, berarti akan ada skala market yang akan dipakai oleh Indonesia untuk ekspor misalnya, atau kemungkinan Indonesia bisa memimpin secara ideologi dalam soal BRICS. Jadi kita lihat bahwa paradigma Pak Prabowo itu memerlukan konsekuensi dan harus dieksekusi langsung. Bahwa kabinet yang sekarang pasti bukan kabinet yang dibayangkan mampu untuk mengatasi kerumitan persoalan dalam negeri dan orientasi baru dari Indonesia untuk masuk di dalam persaingan blok ekonomi dengan memanfaatkan BRICS sebagai batu loncatan untuk menambah kapasitas keuangan negara. Kan ini soal-soal yang dipertanyakan langsung oleh publik melalui para jurnalis dan harus dijawab sebetulnya. Dan jawaban itu yang akan jadi patokan bagi korporasi untuk bikin bisnis plan, bagi LSM untuk menguji apakah Prabowo taat asas dengan prinsip-prinsip sosialistik. Saya belum menyebut sosialisme, tapi sosialistik atau pro kerakyatan yang dia ucapkan tuh. Jadi conditioning di hari-hari pertama 2025 akan menentukan semester depan itu kondisi ekonomi seperti apa, kapasitas politik untuk menahan konflik di dalam rejim sendiri seperti apa yang akan diucapkan oleh Pak Prabowo di dalam upaya untuk menerangkan bahwa diperlukan pemangkasan anggaran, diperlukan penghematan, tapi sekaligus dengan sendirinya diperlukan perampingan kabinet. Kan semua ini yang akan dituntut secara ya sebut aja sebagai konsekuensi dari memilih untuk menghemat, memilih untuk pro rakyat. Jadi semua hal yang sifatnya konsekuensional itu harus dijawab oleh Pak Prabowo nanti di ya mungkin 1-2 hari ini mesti ada semacam keterangan pers arah 2025. Nah, terus soal cawe-cawenya Jokowi, ini juga makin menambah beban pemerintahan Prabowo. Bukan hanya ekonomi, tapi juga politik. Konflik Jokowi dengan Megawati, dan dugaan bahwa Jokowi mau mengawut-awut Kongres PDIP, jelas ini bakal menaikkan tensi politik, dan itu juga akan berpengaruh kepada stabilitas nasional, dan dampaknya yang terkena itu adalah perekonomian, karena para investor mana masuk kalau negaranya nggak stabil gitu secara politik. Bahkan kepastian hukum juga kemarin misalnya polisi yang memeras para turis dan sebagainya, ini kan membuat orang asing jadi mikir nih masuk ke Indonesia. Tentu menunggu arah kebijakan ekonomi pasti harus juga menghitung arah keseimbangan politik di dalam rejim itu. Dan kalau kita hitung dari sekarang kasus Pak Hasto dan kasus konflik Ibu Mega dengan Pak Jokowi tentu ada di dalam target pertama untuk diselesaikan oleh Pak Prabowo. Jadi sangat mungkin Pak Prabowo lagi menunggu sinyal ketika Ibu Mega mulai sedikit kalem, lalu ada pengaturan ulang keseimbangan politik di DPR. Tapi sekali lagi itu tergantung pada niat yang dari awal harusnya diucapkan atau diberi kisi-kisi oleh Pak Jokowi bahwa dia bukan lagi bagian dari rejim yang sebelumnya Pak Jokowi. Karena tetap orang menganggap bahwa Pak Prabowo tetap ada dalam asuhan rejim sebelumnya. Karena Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa dia adalah muridnya Jokowi, dia akan meneruskan. Tapi kita tahu itu adalah mungkin kita sebut aja semacam sesuatu yang mesti diucapkan ketika belum memerintah. Tetapi selalu ada jarak antara election dan decision. Setelah memerintah, maka setelah memenangkan election, maka pasti mesti ada kebijakan yang otonom yang menunjukkan jalan yang disebut pikiran Prabowo. Kan nggak mungkin setelah election menang masih decisionnya masih seperti decision yang dibuat rejim sebelumnya, yaitu Joko Widodo yang berantakan secara ekonomi, menyesatkan secara sosiologis karena mengakibatkan potensi kerusuhan etnis rasial. Jadi semua hal semacam itu yang kita mau lihat sebetulnya dalam 1 minggu ini. Dan dalam upaya untuk membaca itu, kita masih berdebar-debar nih ujung dari kasus Hasto ini apa sebetulnya tuh. Apakah juga dengan diperiksanya Hasto maka petah tentang persekongkolan politik dalam soal Harun Masiku itu bisa tiba misalnya pada
ya dengan mengindikasikan bahwa keluarga Jokowi juga terlibat tuh. Nah itu yang masih kita anggap sebagai satu barah yang asapnya udah mulai kelihatan, dan asap itu mungkin dikipas-kipas dari Rusia oleh Ibu Kony yang memegang beberapa rahasia atau sebetulnya data kunci terhadap kasus Harun Masiku, dan yang akan dinyatakan sebagai problem yang bahkan melibatkan keluarga presiden sendiri. Jadi mari kita tunggu soal itu sambil memastikan bahwa Indonesia tetap harus diasuh dengan akal sehat. Salam akal sehat. Setelah 0% tadi.